Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'as salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid atau akidah menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana itu merupakan hak yang wajib ditunaikan oleh hamba terhadap Allah. Nah ini pada pertemuan sebelumnya, yaitu karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah rahmat. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab keterangan tentang menyembelih hewan untuk selain Allah. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membahas beberapa dalil yang disebutkan dalam bab ini. Di antaranya yang pertama, firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, di sini Allah menyuruh Rasulnya untuk menyatakan bahwa salat, penyembelihan, hidup dan mati itu hanya untuk Allah. Di sini disebutkan penyembelihan. Ini menunjukkan penyembelihan hewan hanya boleh untuk Allah. Artinya penyembelihan untuk mengagungkan atau dalam rangka menghinakan diri, penyembelihan yang mengandung unsur ibadah, ini hanya berhak ditujukan ke Allah. Tidak boleh untuk selain Allah, baik itu nabi kah, malaikat kah, dan semacamnya. Termasuk jin. Ya, nggak boleh kita memberikan persembahan kepada jin. Seperti misalkan sedekah laut. Nah, ini ada kan di beberapa tempat kan? Ada. Itu namanya untuk apa? Jin Tunggu laut, itu nggak boleh, itu syirik. Nyerah itu, laut selatan ya. Nah itu nggak boleh ya, itu termasuk perkara syirik besar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Itu dalil pertama yang disebutkan Syekh, yang menunjukkan bahwa penyembelihan hanya berhak ditujukan untuk Allah. Itu dalil pertama. Kalau bapak-bapak sudah hafal doa iftitah, berarti hafal ini kan? Nah ini bisa digunakan untuk menegur orang yang menyembelih hewan untuk jin. Jadi udah punya bekal nih. Kemudian untuk apa ini? Ini maksudnya supaya tempat ini aman. Nggak boleh Pak. Allah berfirman, inna salati wa nusuki. Sebutkan. Kan udah pernah. Insya Allah ini enggak. Ustaz yang udah kendali. Ustaz. Nah, iya. Artinya Bapak mudah kan? Insya Allah dalil-dalilnya pendek sini, nggak terlalu panjang. Atau kalau itu dianggap terlalu panjang, dalil berikutnya lebih pendek. Wa qawlihi dan firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Lebih pendek lagi. Salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Tuhanmu. Untuk siapa? Allah. Nah ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya penyembelihan hewan itu, penyembelihan yang bernilai ibadah hanya berhak ditujukan pada Allah. Nah ini juga gampang. Kita nyaksikan orang nyembelih hewan untuk misalkan, kenapa kamu nyembelih ini? Supaya sampan saya jalannya lancar di laut. Nggak boleh itu. Kenapa nggak boleh? Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Pendek kan? Nah ini bapak-bapak kalau udah mengucapkan kayak gitu, udah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Udah nahyan mungkar. Nyaksikan kemungkaran lalu diingkari dengan lisan. Maka sudah selesai, artinya sudah lepas tanggung jawab. Kalau nanti orang ini nerima, alhamdulillah. Kalau tidak nerima, innalillah. Ya, artinya udah tanggung jawab kita udah selesai. Jangan dibiarkan kita mampu menegur tapi kita diam, nggak boleh.
Apalagi ini masalah akidah, berpengaruh terhadap keimanan seorang. Islam atau tidak seorang itu berpengaruh juga nih. Maka tegur, nggak usah takut. Jangan merasa nggak enak nanti saya gimana, dibilang ustadz kah, dibilang buya kah. Tegur aja. Menegur kemungkaran bukan tugas ustadz saja. Ya. Ini misalnya orang menyembelih atas nama jin atau Ya. segalanya lah, kemudian kita tegur dia. Tapi dia langsungan juga menyembelih macam mana tuh? Ya sudah lepas tanggung jawab. Lepas kita ya. Iya, yang tidak diingatkan. Ya tanggung jawab Dia dia. marah, Apa? marah dia sama kita. Nggak apa-apa. Marah dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih baik dimarahi manusia daripada dimarahi Allah. Tambah besar pahalanya. Iya, kita kan artinya ini menyaksikan kemungkaran ya. Kita mampu menegurnya. Kecuali kalau dengan tangan. Nah ini memang penguasa dalam hal ini ya. Artinya mungkin polisi atau tentara. Boleh. Tapi kalau kita nggak bisa tangan, kita nggak punya kekuasaan, maka kita cuma bisa lisan. Dan ini sekali lagi harus lebih diperhatikan. Nanti nih fokus kita, perhatian kita terhadap masalah ini harus lebih besar dibandingkan masalah maksiat lainnya. Walaupun maksiat lainnya harus kita berantas juga kan? Ya kan? Perjudian, mabuk-mabukan, perzinahan, maksiat juga kan? Tapi yang saat tadi itu penyembelihan untuk selain Allah itu lebih besar dosanya daripada tiga ini. Ya makanya harus lebih difokuskan itu. Dan bapak-bapak, kalau misalkan maksiat yang paling besar sudah hilang, insya Allah yang di bawahnya pun hilang. Tapi kalau kita bersihkan yang bawah, yang atasnya tidak dibersihkan, itu masih bertahan. Maka kita fokusnya sama penyakit masyarakat yang paling parah. Kalau yang paling parahnya sudah sembuh, insya Allah yang ringan-ringan yang di bawahnya akan sembuh. Tapi kalau kita fokusnya sama yang ringan, yang sembuhnya saya yakin nggak akan sembuh. Contohnya lah, misalkan kita ada orang datang ke dokter mengeluh, apa keluhan kamu? Saya ini sakit jantung saya. Siapa lagi keluhannya? Saya ini lutut saya ini ada panunya di sini. Apa lagi keluhannya? Saya juga rambut saya rontok. Ya udah, saya obati. Yang mana dulu dok? Panunya dulu. Dia udah sakit jantungnya tapi obat panu dulu. Ininya nanti gimana dok? Nanti aja lah nanti. Kalau udah sembuh panunya baru saya sembuhkan. Saya obati jantungnya. Benar seperti ini. Artinya yang paling parah dulu kan? Nyawanya terancam kan, jantungnya dulu baru nanti terakhir itu. Ya jadi jangan didahulukan penyakit yang ringan tapi melupakan penyakit yang berat. Ya ini memang kalau bagi sebagian orang, aduh gimana ya? Artinya terutama sebagian kelompok yang menginginkan mengumpulkan massa. Karena bagi mereka kalau dibahas masalah itu nanti tidak dapat massa, ya tidak. Ya, sedangkan mereka butuh massa, sehingga akhirnya nggak usah bahas masalah tauhid, nggak usah bahas masalah tauhid syirik. Nanti ini akan memecah belah umat. Nah ini kita jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan seperti itu, Bapak. Itu bukan metodenya Rasul dan para sahabatnya. Rasulullah SAW mengingkari kemungkaran, terutama kemungkaran terkait akidah syirik. Dalam keadaan para sahabat ketika itu sebagian baru masuk Islam. Kan sudah kita bahas kan? Di antara sahabat minta dibuatkan Zatul Anwar. Tapi Rasulullah bagaimana sikapnya? Si masuk Islam udahlah kalian. Yang penting ramai bahasa. Iya, yang penting biar mereka enggak lari dari Islam gitu. Enggak, Rasul ingkari, Allahu Akbar. Diingkari langsung. Inna sunan, ini tradisi orang sebelum kalian. Rasulullah ingkari kemungkaran, penyelisihan terhadap syariat, apalagi dalam masalah syirik, ya masalah besar Bapak ya. Jadi tegur aja, jangan takut ya. Kita cuma negur, kecuali kalau kita maksa, mungkin kita nanti khawatir dipukul. Tapi kalau negur Pak, nggak boleh Pak itu syirik. Sebutkan ayatnya. Dengan itu menurut Dia mau pisau nggak? Ya kecuali kalau kita khawatir nyawa kita terancam. Jangan kita ditusuk nanti. Ya kita lihatlah kondisinya. Kalau memang kondisinya aman dalam artian nyawa kita terjaga, ya tegur saja. Tapi kalau kita khawatir nyawa kita terancam, tapi itu kan kekhawatiran yang belum terbukti, sampaikan aja tentunya sekali lagi dengan lembut ya dengan pelan-pelan. Ditanya dulu Pak, kenapa Bapak nyembeli itu? Jadi jangan langsung syirik, haram, nggak boleh. Siapa tahu dia nyembelinya mungkin untuk anaknya makan saja, jadi kan? Kita nggak tahu kan? Dia tanya dulu, Bapak ini nyembeli untuk apa? Misalkan untuk anak saya, maksudnya anak saya sakit, jadi saya bilang, nah ini baru syirik. Tapi kalau Bapak nyembeli ini untuk apa?
untuk anak saya. Maksudnya ini saya mau nyembelih ini biar anak saya bisa makan dari ini. Syirik? Tidak. Makanya harus tenang, jangan tergesa-gesa. Ya, tanya dulu apa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika menyaksikan di salah seorang sahabatnya ada yang memakai Gelang kuningan. di tangannya kan, ingat kan? Ya. Apakah Rasulullah ini syirik? Enggak kan? Tanya dulu, mahadihi, apa ini? Nah itu, sikap kita pun gitu. Kalau menyaksikan ada yang janggal, tanya dulu, apa sih maksudnya? Nanti kalau dia jawab, oh ini maksudnya untuk melindungi saya dari penyakit. Nah ini baru syirik. Baru kita katakan itu syirik Pak. Tinggalkan Pak. Nah jelas Bapak ya. Jadi Potongan untuk jin itu misalnya di suatu sekolah sering kesurupan, Ustaz. Jadi jin itu kesurupan, dia mau pergi dari situ, syaratnya harus memotong. ini kita langsung itu syirik besar. Walaupun dipotong pakai bismillah gitu. Walaupun bismillah. Jadi yang lupa saya singgung sekarang nih mungkin ya. Pertanyaan Bapak ya waktu itu ya. Jadi penyembelihan itu ada 4 Bapak ya. Penyembelihan itu ada 4 jenis. Pertama, penyembelihan untuk Allah dengan nama selain Allah. Untuk Allah tapi dengan nama selain Allah, menyembelihnya dengan nama selain Allah. Contohnya misalkan akikah. Ini kan penyembelihan untuk Allah kan? Ya tidak. Tapi misalkan kan dengan nama misalkan Muhammad atau dengan nama misalkan apalah, dengan nama Syekh Abdul Qadir Jilani, boleh tidak seperti itu? Haram, syirik juga, nggak boleh dimakan ininya apa? Ininya. Itu bangkai. Iya, bangkai, jadi bangkai. Begitu juga kalau itu penyembelihan pertama untuk Allah tapi dengan menyembelihnya dengan nama selain Allah. Yang kedua, ini juga diharamkan, yaitu untuk selain Allah tapi ketika menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Ya tadi untuk jin, tapi ketika menyembelih bismillah. Boleh? Tidak. Haram juga, syirik juga ini, nggak boleh ya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang parah, yaitu seorang menyembelih untuk selain Allah dengan menyebut nama selain Allah. Nah kalau ini musyrik Tuhan kayak gini. Kuadrat. Iya. Jadi misalkan seorang supaya rumahnya aman disembelihkan ayam sambil menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani misalkan, atau Syekh apalah nama wali-wali misalkan. Nah ini udah musyrik. Kata Imam Malik sebenarnya udah jelas musyrik. Ya, jelas Bapak ya. Nah yang keempat yang diperbolehkan yaitu orang yang menyembelih hewan untuk Allah dan dengan menyebut Allah. Misalkan untuk akikah sambil mengucapkan Bismillah. Ya, harus mengucapkan Bismillah. Nah pertanyaan loh, ini ada masalah penting. Kalau seorang menyembelih, seorang muslim nih, menyembelih hewan akikah atau kurban atau apapun, lalu dia lupa mengucapkan nama Allah, maka dosakah? Tidak dosa. Ya. Pertanyaannya, dagingnya bisa kita makan? Bisa dikonsumsi? Bisa. Dia muslim, nyembelihnya untuk Allah, tapi dia lupa mengucapkan Bismillah. Bisa dimakan dagingnya? Siapa yang berpendapat bisa? Siapa yang berpendapat tidak bisa? Ya, ada 2 pendapat di antara ulama juga. Ada yang berpendapat bisa. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Artinya apa? Selagi dia muslim mau mengucapkannya Bismillah atau lupa, sah dagingnya. Tapi pendapat ulama lain menyatakan tidak sah. Artinya dia jadi bangkai. Dan ini pendapat yang saya yakini. Tidak sah. Loh, bukannya dia lupa? Ya, lupanya dimaafkan. Lupa mengucapkan Bismillah dimaafkan. Ada dagingnya tetap bangkai. Nggak boleh dimakan. Hati-hati ini. Ya, makanya ingat-ingat ya. Tadi makan bangkai. Mudah-mudahan ingat Bismillah. Yes. Apa? Iya, gitu. Kalau memang lupa, ya harus diingat Bismillah. Ya, cukup Bismillah udah selesai Bapak. Nggak perlu Bismillahirrahmanirrahim ya. Atau mau lebih ininya, kalau ini Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Apa? Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar itu udah bisa juga. Tapi kalau pun Bismillah udah sah. Jadi nggak perlu Allahu Akbar, udah sah. Bismillah sah. Kalau banyak terus gimana? Apanya? Banyak hewan sembelihannya. Jadi bisa ada 1 juta kan. Bismillah 1 juta. Bismillah gitu.
Bismillah. Oh, maksudnya satu ini. Iya, misalnya banyak sih. Oh, satu ini. Kayak di pabrik. Kayak potong tuh, kan banyak sekali. Iya, Ya Bismillah aja. Jangan Bismillah. Satu ekor ayam 1,9 per. Oh, maksudnya niatnya untuk berapa ini? Iya, Oh, sejuta gitu. itu nggak dibahas para ulama alam. Mungkin bisa ya. Oh, alam. Kadang-kadang Kalau memang banyak. niatnya untuk semua nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kan gini, dia orang ini dapat satu ekor sapi Bismillah, nggak ada niat. Tapi yang ini dia lupa. Nah ini yang jadi masalah. Kalau itu kan memang ayam kan dari awal niatkan saya Bismillah, ini niatkan untuk semuanya. Sedangkan yang ini kan enggak, kasusnya kan satu. Nah yang ini dia nggak ingat dia. Maka yang seperti ini jadi bangkai. Ya tapi ada beda pendapat Bapak ya. Jadi ada yang membolehkan, jadi ya saling toleransi aja. Tapi saya lebih condong pendapat sebenarnya lama ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau beliau kalau memang lupa ya dimaafkan, orangnya nggak berdosa, tapi tetap saja sembelihannya Bangkai. tidak sah, bangkai itu jangan di itu. Banjir satu ekor sapi. Tapi bagaimana Ustaz dengan orang ahli kitab yang motong? Orang ahli kitab kan bukan muslim, tapi dia motong itu masih sah, bisa kita makan. Ya, kalau artinya gini, kalau memang asalnya gini, kalau seorang muslim ngasih sembelihan kepada kita nggak usah ngecek, kamu baca bismillah nggak tadi? Tidak perlu. Nggak perlu. Sendiri. Baca bismillah tidak, nggak perlu. Begitu juga ahli kitab. Kalau ada yang ngasih ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara ngasih sembelihan kepada kita, pendapat yang kuat Bapak ya, ini halal. Ya, halal. Dan nggak usah kita ngecek, kamu tadi mengucapkan apa? Kita sembelihan nggak perlu. Karena Nabi sendiri di zaman beliau dapat daging dari orang Yahudi. Aisyah mau bertanya, Rasulullah, gimana nih? Bisa jadi mereka kan nggak mengucapkan asma Allah. Maka kata Nabi apa? Sammuha wa kuluha. Baca bismillah dan makanlah. Artinya nggak usah terlalu mempersulit diri dengan kira-kira ini enggak dia baca atau nggak usah. Jadi asalnya kalau ahli kitab dengan asma Allah. Kecuali kalau kita dengar langsung, kita dia lagi nyembelih bisa dengan nama Bapak. ini bapak atau bukan bapak kan identiknya dengan nama roh ini misalkan. Nah, itu jelas kita dengar, maka nggak sah, nggak halal sembelihannya. Tapi kalau kita tidak dengar, hukum asalnya ahli kitab boleh, sembelihannya boleh. Jelas Bapak ya? Jadi orang muslim yang motong sembelihan dia lupa bismillah itu ngasih ke kita, boleh kita makan? Kita tahu bahwa dia lupa. Tidak, itu udah tahu. Oh, ya udah makan aja. Pokoknya hukum asalnya gini. Kalau kita tidak tahu itu dia ucapkan bismillah atau lupa, asalnya kalau dari muslim halal. Nggak usah kita ngecek. Ini kira-kira kamu lupa atau nggak usah. Tapi kalau kita perhatikan langsung, dia ngucap nggak? Oh nggak ucapin bismillah. Langsung ini. Berarti kita salah. Artinya tegur kan? Pak, baca bismillah dulu. Kan gitu. Sama aja kalau kita beli ayam dipotong di panggung, tentu aja bismillah semuanya. Iya makanya kita nggak usah terlalu nggak terlalu istilahnya apa ya? Sendiri Takalluf, nggak usah membebani diri dengan perhatikan ini, nggak usah. Ya. Sama juga termasuk ini Bapak, ini permasalahan penting. Termasuk sholatul khalfal majhul. Hukum sholat di belakang orang yang tidak jelas. Kita tahu dia muslim, tapi tidak jelas apakah dia orang yang soleh atau orang yang toleh. Toleh itu tidak soleh. Apakah dia ahli sunnah atau ahli bid'ah? Kita nggak tahu. Maka hukum asalnya sah kalau di belakang dia. Jelas Bapak ya? Jelas. Ini kalau kita tahu ada seorang kita yakin muslim, tapi kita nggak tahu dia ini orangnya baik atau enggak, maka tetap sholat belakang dia. Ini kalau orangnya tidak jelas. Ada pun kalau orang jelas ahlu sunnah, ya jelas kita sah di belakang dia. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana bermakmum sholat di belakang ahli bid'ah? Nah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, kalau memang dirinci, kalau memang bid'ahnya mengantarkan pada syirik, maka tidak sah sholat di belakang dia. Contohnya seperti bid'ah kaum kuburi, orang yang suka meminta-minta kepada penghuni kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, istighothah kepada penghuni kubur. Ini bid'ah kan? Di zaman Nabi kan belum ini kan? Dan yang seperti ini kalau terjadi ada imam melakukan itu, maka kita tidak sah salat di belakang dia. Karena bid'ahnya sudah mengeluarkan dari Islam. Seperti seorang minta-minta kepada Rasulullah, minta rezeki, minta apa, ini bukan ini lagi, bukan Islam lagi, udah keluar. Ini kalau bid'ahnya sudah mengeluarkan dari Islam, tidak sah salat di belakang dia. Termasuk bid'ahnya Jahmiyah, para penolak sifat. Mayoritas ulama mengkafirkan sekte Jahmiyah. Jahmiyah itu orang yang mengatakan Allah tidak memiliki nama Ar-Rahman dan tidak memiliki sifat
kasih. Ar-Rahman kan artinya apa? Yang maha pengasih. Allah tidak memiliki nama Rahman dan tidak punya sifat kasih. Ini sekte Jahmiyah atau para ulama kafir ini. Tidak mengeluarkan dari Islam, maka dirinci jadi dua. Pertama, dia menyembunyikan bid'ahnya tidak? Atau terang-terangan menampakkan bid'ahnya? Kalau dia menyembunyikan bid'ahnya, kita tahu dia suka bid'ah, tapi tidak menampakkan, maka sah kata para ulama, salat di belakang dia. Jelas Bapak ya? Ini kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam. Lalu yang terakhir, kalau memang dia melakukan kebid'ahan dan bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, tapi terang-terangan kita tahu dia melakukan bid'ah, punya pemikiran bid'ah, Didakwakan ya. apa? Didakwakan. Disebarkan, maka dalam hal ini para ulama beda pendapat. Apakah sah salat di belakang dia atau tidak sah? Kalau pendapat mazhab Hambali tidak sah. Termasuk juga pelaku maksiat. Bukan ahli aja pelaku maksiat terang-terangan ya. Ada orang kita saksikan main judi terang-terangan depan mata kita, tidak sah menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mayoritas ulama, jumhur ulama sah, tapi ada yang menyatakan dosa dan ada yang menyatakan kita sudah terjatuh dalam makruh. Jadi ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat, pendapat jumhur. Artinya kalau kita sholat di belakang orang ahli bid'ah yang terang-terangan melakukan bid'ahnya, sholat kita sah, tetap sah. Tapi pertanyaannya dosa atau tidak? Ya. Ada beda pendapat. Pendapat yang kuat tidak dosa, cuma makruh saja. Mau sharing-sharing Sat? Kalau sharing-sharing. Ya kalau kita bisa menemukan seorang ahli sunnah lebih baik Bapak ya. Jadi karena ada beda pendapat di antara ulama apakah sah atau tidak salat di belakang gitu. Atau kalau di belakang ahli sunnah ada beda pendapat. Jelas Bapak ya. Ini saya rinci karena tadi ada kaitan dengan itu. Sembelihan orang ahli kitab atau orang yang tidak jelas apakah dia mengucapkan bismillah atau tidak. Nah sama hukumnya seperti orang sholat di belakang imam yang tidak jelas. Ini seorang taat atau tidak, pelaku maksiat atau tidak. Maka hukum asalnya sah. Hukum asalnya dia dianggap taat. Jelas Bapak. Nah, Ya. apakah pastor itu termasuk ahli kitab Ustaz? Ya. Dengan pendeta itu? Itu kan. Kalau dia motong ayam atau sapi, kalau kita makan masakan dia boleh. Boleh. Sembelihan ya kan maksudnya? Iya. Mungkin Masakannya dia sembelihan? masak. Dimasak. Dia masak ya. Dimasak hukum asalnya sah. Tapi kalau saya pribadi, kalau yang nyembelihnya orang Nasoro agak dikit. Kalau yang nyembelihnya orang Yahudi, mungkin saya terima. Kenapa bedakan Yahudi sama ini? Kalau orang ini, yang Nasoro ini, mereka semua yang ada di bumi halal, kecuali mereka kan. Itu pun kan. Teras. Ya artinya kalau mereka kan semuanya dihalalkan, artinya nggak ada yang haram. Beda dengan hal ya orangnya Yahudi. Kalau orang Yahudi mereka sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makanya mereka nggak makan lemak sapi. Bagi kita halal tidak lemak sapi? Halal. Kalau bagi yang nggak punya kolesterol. Ya, artinya kalau orang punya kolesterol jangan banyak. Ya artinya gitu. Jadi kalau orang Yahudi sangat menjaga diri dari yang haram. Makanya mereka mungkin babi nggak makan mereka. Maka mereka sangat menjaga. Maka kalau orang Yahudi memasakkan suatu daging, mereka masak, saya dikasih ke saya akan makan. Tapi kalau yang ngasihnya satunya lagi, sah. Kita nggak perlu nanya ini kira-kira bercampur dengan babi atau tidak. Sah. Tapi ada perasaan jijik karena teringat mereka kan suka goreng pakai panci. B2, ya tidak. Ya. Bisa jadi bercampur dengan kualinya. Ya. Yahudi kebanyakan kan nggak ahli kitab. Kenapa? Yahudi kebanyakan misalnya, Hah? kan nggak ahli kitab. Kebanyakan, maksudnya kebanyakan berapa? Dia yang biasa-biasa Yahudi biasa kan nggak ahli kitab, orang makannya yang diharamkan. Ahli kitab Pak, ahli kitab. Yahudi dia nggak ahli kitab. Kecuali kalau kita tahu bahwa Yahudi ini punya pemikiran liberalisme, ateis, orang Yahudi tapi pemikiran ateis, KTP-nya Yahudi tapi pemikiran ateis, ya ini nggak sah. Ya, jelas Bapak. Termasuk komunis, Yahudi komunis, pemikiran komunis. Ya. Tadi kan dikasih tahu. Bagaimana kalau kita minta untuk kecil ini hasil potongannya itu? Hasil potongan dari Yang dari tadi tadi. boleh, nggak masalah, nggak masalah. Pokoknya sembelihan Alkitab sah, halal. Tadi kan ini kalau sembelihannya ada pun masakannya itu saya rinci. Kalau yang ngasihnya orang Yahudi saya terima, tapi kalau orang itu yang satunya saya terus agak nggak nyaman. Anak kebiasaan mereka kan dicampur indah gitu kan.
Makanya nggak nyaman, walaupun ya boleh-boleh aja. Kalau saya pribadi bekasi mungkin, aduh gimana? Tata, Hah? bagaimana kalau orang Mentawai dapat rusa, Tata? Mungkin kita dikasih. Kan kita nggak tahu apa dia pakai Bismillah atau enggak. Yang mana enggak? Dia ahli kitab, Enggak. Orang belum anu. punya agama. Ya, Ya, iya Sat. agamanya belum paling. Anu tuh Sat. Maksudnya status agamanya apa? Pemujanya moyang nih Sat. Ya sah, sah. Nah, sah lah. Kasih dagang mentai itu. Boleh. Iya boleh. Kadang Sat, Hah? sebelum dia berburu tuh, dia ada doa-doanya dulu. Cuman bukan doa-doa dari agama Nasrani gitu. Iya. Ada ritual Ada tertentu. ritualnya. Ya, itu masalah. Kalau ada ritualnya jangan lah. Misalnya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu, nggak usah terlalu terinci gitu. Itu terlalu berlebihan takalluf. Nggak usah berlebihan, artinya biasa. Ini saya pengen gimana? Pengen nggak ada ritualnya, baca dulu gitu. Nah, ada kan? Oh, itu orang tertentu ya. Nah, ada Sat. Ya orang tertentu, nggak semuanya. Jangan terlalu detail. Iya. Artinya, ya pokoknya gini, patokannya gini. Kalau memang dia ahli kitab, Yahudi dan Nasara, sekali lagi, hukum pendapat jumhur ulama, sembelihannya halal. Nggak usah kita rinci dia baca asma Allah atau tidak, usah. Ya, itu ahli kitab Yahudi dan Nasara. Itu kalau dalam bentuk apa sembelihan, ada pun dalam bentuk masakan. Sekali lagi, kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi ya, saya nggak paksakan. Kalau Yahudi memberikan masakan saya terima. Tapi kalau yang satunya saya agak saya tolak. Kalau bisa saya tolak. Tapi kalau nggak bisa ya saya terima nanti. Karena ada rasa jijik saya nanti khawatir campur dengan itu. Kalau menyembelih itu misalnya Sat, karena nggak tahu kan, dipotong aja kepala hewannya tuh, itu termasuk zolim nggak Sat? Dipotong maksudnya Dia potong langsung kepala hewannya. Langsung bacok. sampai putus. Iya, sampai Tapi putus. Bismillah. Ya. Coba Saya terus. oh iya, oke. Nggak masalah. Salah ya. Tapi dia udah zalim. Iya, Dia zalim. dosa tapi sembelihnya sah. Oh, gitu. Karena pernah terus sampai putus Bang. Iya. Orang Cina itu kayak gitu, tangkap kepala ayam Iya. langsung. Tak kayak. Iya. Berarti Hindu Buddha itu tidak termasuk Bukan. Nggak sah. nggak boleh ya? Nggak boleh kalau itu. Nggak boleh. Itu musyrik. Musyrik nggak sah. Berarti kayak Muslim tadi yang lupa baca Bismillah, berarti kan daging itu kan bangkai. Kalau dikasih sama kitab dagingnya Jangan. nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh gitu. Nggak boleh juga. Kenapa? Itu bangkai. Dan memakan bangkai boleh tidak? Nah, maka kita jangan membantu orang lain untuk melakukan atau memakan yang haram, baik itu muslim maupun kafir. Jadi nggak boleh mentang mentang dibangkai kan muslim nggak boleh, kafir nggak apa-apa. Kita nggak boleh. Misalnya Sat, mati kan seperti sapi. Lalu ada orang minta ahli kitab. Gimana Sat? Dikasih. Karena Dia kan kasih tahu dulu ini bangkai. dia udah tahu. Jangan. Tapi kebiasaan di sini sering dulu. Misalnya kan karena ayam kan, Ah. kan ada musim penyakit apa itu? Aku. Aku ayam itu yang Ngorok. musiman itu kan. Itu apa dia mencret dia Kena aku. Ya jangan tetap nggak boleh. Nggak boleh. sering itu dulu itu diambil sama orang-orang dulu itu. Ya jangan. Artinya yang namanya bangkai itu diharamkan untuk dimakan, maka kita nggak boleh membantu orang lain untuk memakan yang haram, baik itu muslim maupun kafir. Jangan. Iya, diambil tuh Ustaz. Ya intinya semampu kita lah. Kalau bisa kita buang ke lubang kah atau apa, jangan sampai bantu dia makan itu gitu ya. Seperti sapi, Ustaz. Kan sapi itu kan besar tuh. Jadi orang ini malas, ya ambil aja lah. Nah, gitu tuh. Ya, Biasanya. jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus Mati kan. melarang jangan membantu orang untuk melakukan dosa, baik itu muslim maupun kafir. Ya, jadi nggak boleh Bapak ya. Termasuk minuman keras. Kan sebagian orang, saya nggak jual minuman keras untuk ini, untuk muslim, untuk orang inilah kafir. Itu nggak boleh. Nggak boleh membantu siapapun berbuat dosa, baik dia muslim maupun kafir. Ya. Jelas Bapak ya. Yaitu dalil kedua. Lalu berikutnya hadis yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu ucapan Ali bin Abi Thalib bahwasanya dia berkata haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Apa itu? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat. Melaknat artinya apa? Menjauhkan dari rahmat Allah. Allah melaknat seorang, Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Kalau sudah jauh dari rahmat Allah, artinya apa? Ya, artinya akan
siksa, ya kan? Siksa. Nah, jadi kalau kita menyatakan semoga Allah melaknat kamu, artinya semoga kamu disiksa. Boleh tidak? Tidak. Nah, ini sudah kita bahas. Nggak boleh kita terang-terangan istilahnya selama orang masih hidup kita menyatakan kamu dilaknat oleh Allah. Nggak boleh ya, karena siapa tahu Tidak ya. iya tidak ya. Ya, jadi ini hadisnya kata Rasulullah SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Lalu Allah juga melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tuanya gimana? Sudah kita singgung. Mencela ayah orang lain sehingga akhirnya ayah orang lain mencela ayahnya. Ayah kita, itu melaknat namanya. Itu melaknat. Begitu juga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Muhdits artinya bisa dua, pelaku maksiat. Di sini ada suaranya. Bisa juga pelaku bid'ah. Nah, ini termasuk terlaknat orang yang melindungi seperti itu, ya. Lalu keempat, semoga Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Nah, ini 4 perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Pertama, menyembelih untuk selain Allah. Kedua, melaknat orang tua. Ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat atau pelaku bid'ah. 4, Allah melaknat orang yang mengubah batas tanah. Nah, di sini yang jadi sisi pendalilan yaitu ucapan Nabi, Allah melaknat orang yang menyembelih. Nah, ini hadisnya kayak itu loh Bapak. Jadi kalau misalnya, kenapa Bapak ini yang menyembelih ini? Untuk apa ini? Oh, ini untuk supaya anak saya sakit biar sembuh. Jangan Pak. Kenapa jangan? Nabi bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Panjang apa pendek? Pendek kan. Artinya apa itu? Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Berarti Bapak tinggalkan ini. Nah, kan bisa kan? Nah, ini insya Allah kalau orang dalam hatinya masih ada iman, disebutkan ayat Allah, hadis Rasul, langsung tersentuh. Ya, cobalah Bapak, coba buktikanlah. Ya, harus punya keberanian ya. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita masuk hadis terakhir dalam bab ini. Waktu yang berapa? Habis. Berapa menit lagi? Masih ada 4 menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit lagi kita baca hadisnya ya. Ya. Wa an Tariq bin Syihab, ini kata Syekh dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini suaranya jelas? Jelas. Ibu-ibu jelas? Alhamdulillah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang masuk surga gara-gara lalat. Wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Dan ada juga orang yang masuk neraka gara-gara lalat, gara-gara seekor lalat. Jadi ada orang yang masuk surga gara-gara lalat, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa seperti itu terjadi wahai Rasulullah? Kok bisa orang masuk surga gara-gara lalat dan masuk neraka gara-gara lalat? Bagaimana bisa itu? Qal, maka beliau pun bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada 2 orang yang melewati suatu kaum, suatu masyarakat. Dan masyarakat itu, kaum tersebut memiliki patung, berhala. La yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak ada seorang la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Dan tidak ada seorang pun yang melewati mereka kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala. Jadi ada suatu masyarakat, suatu kaum yang memiliki patung, sembahan, berhala. Tidak ada satu orang pun melewati kampung tersebut kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala tersebut. Jelas Bapak? Ya. Faqalu li ahadihima, maka kaum tersebut yang punya berhala tadi berkata kepada salah seorang dari 2 orang ini. Kan tadi 2 orang kan lewat kan? Ya. Kaum tersebut berkata kepada salah seorang dari keduanya, "Qarrib, persembahkanlah sesuatu. Berilah persembahan." Maka orang pertama ini berkata, "Laisa 'indi syai'un uqarib." Laisa 'indi syai'un uqarib. Aku tidak punya sesuatu yang bisa aku persembahkan. Saya nggak punya apa-apa nih untuk dipersembahkan. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya sesuatu yang bisa aku persembahkan. Qalu lahu, maka kaum itu berkata kepada orang pertama ini,
Qarrib walau dubaban. Persembahkanlah sesuatu walaupun berupa seekor lalat. Berilah persembahan untuk berhala kami walaupun berupa seekor lalat. Faqarrabu dubaban. Nah, setelah disuruh gitu ternyata orang pertamanya akhirnya mempersembahkan lalat untuk berhala tersebut. Pada khalannar, maka kata Rasulullah, orang ini akhirnya masuk neraka. Gara-gara apa? Lalat. Wa qalu lil akhar, lalu kaum tersebut berkata lagi kepada orang satunya. Kan tadi ada 2 orang kan? Nah, yang sekarang berkata kepada orang satunya, qarrib, persembahkanlah sesuatu, berilah persembahan untuk berhala ini. Faqal, maka orang yang kedua ini berkata, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak sudi memberikan persembahan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Aku tidak mau memberikan persembahan kepada seorang pun kecuali kepada Allah. Jelas bahwa ya. Ya, fadarabu 'unuqahu. Karena dia berkata demikian, maka kaum itu pun langsung memenggal leher orang kedua ini. Akhirnya apa? Pada khalal jannah. Kata Nabi, akhirnya orang ini pun masuk surga. Gara-gara apa? Lalat. Rawahu Ahmad. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dalam mana? Kalau kita sebutkan riwayat Imam Ahmad, identiknya Musnad Ahmad. Padahal hadis ini tidak ada dalam kitab Musnad Ahmad. Ada di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad. Maka ini termasuk poin yang dikritik oleh para ulama. Karena Imam Syekh di sini menyebutkan rawahu Ahmad, riwayat Ahmad. Kalau sebutkan riwayat Ahmad, identiknya Musnad Ahmad. Padahal hadis ini tidak ada dalam Musnad Ahmad, adanya dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad. Jelas Bapak ya hadisnya ya. Ada orang masuk surga gara-gara lalat, dan ada mayat yang masuk neraka gara-gara lalat. Seperti apa kok bisa begitu? Apa faedahnya? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, karena waktunya sempit. Ya, subhanallah. Ya. Itu besar mungkin Ustaz. Kamu pernah mendengar di TV, bukan TV dari Ustaz pasien Anita bilangnya, orang tanya jawab kan, boleh nggak anak-anak kecil pakai HP? Jawabnya itu tidak boleh, sebab anak kecil ini sama dengan kain putih bersih. HP itu macam-macam, tidak bisa sampai ke sini kan. Jadi kalau anak kita ini, kalau ada anak kecil kita nggak usah di HP kan. Dalam HP itu macam-macam, ya nengok TV itu boleh ikut juga kan. Dipercayai apa yang ada di HP itu. Dia kan cepat menangkap apa yang dia tengok itu, cepat dia nangkap. Ya betul Pak, setuju Pak. Jadi kalau memang jawaban Ustaz itu jangan memberikan HP kepada anak-anak, betul, ya setuju. Karena saya saksikan di anak saya megang HP, jadi aduh lupa waktu, susah disuruh ini menghafal murojaah. Kadang emang HP ini gimana ya, bikin orang canduan. Ya, ini fitnah akhir zaman. Karena yang terfitnah dengan HP bukan cuma anak kecil, bapak-bapaknya pun begitu. Sampai istrinya di samping ngobrol nggak, dia perhatikan ini aja. Nah, ini fitnah akhir zaman nih. Ya memang saya tidak setuju. Makanya kalau bapak-bapak lihat di pesantren manapun, tidak mungkin satu santri diizinkan megang HP. Karena kalau udah megang HP rusak, saya yakin. Apalagi zaman sekarang, maksiat itu serba bebas. Jadi kalau udah megang HP rusak. Maka saran saya nggak usah megang HP. Anak ini harus diawasi, nggak usah megang HP. Apalagi masih tinggal sama kita, masih sekolah di kampung kita, nggak usah dikasih HP. Kecuali kalau dia sekolahnya jauh, nah itu nggak masalah. Jadi kalau misal masih tinggal lingkungan kita, sekolah SMP-nya dekat, SMA dekat, dikasih HP, nah ini rusak. Dia belajar online kan? Ah itu lain lagi. Tapi itu pun harus diawasi. Sebab berapa banyak ini orang tujuannya ini belajar online, akhirnya main game online. Main gamenya lebih lama dibandingkan belajarnya. Nah ini yang belum lagi yang bahayanya situs porno dan semacamnya. Game online itu kan belajar juga bisa. Apa? Rusak gitu. Ya itu termasuk fitnah akhir zaman ini. Artinya kita harus ketat ya. Memang saya sendiri menyaksikan di anak saya ini kalau udah megang HP lupa diri. Begini terus. Dan itu bisa merusak ininya juga, psikisnya juga, dan merusak mata juga, dan masih banyak lagi efek negatifnya.
Maka kalau ada yang berfatwa jangan berikan HP kepada anak, setuju saya. Karena sudah saya saksikan sendiri bahayanya atau dampaknya. Apakah bisa disamakan seperti minuman keras itu? Kan minuman keras itu manfaatnya sedikit, mudarat banyak. Maka barang itu bisa dipakai. Beda. Kalau minum keras pasti bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Sedangkan HP ini tergantung orangnya. Kalau orangnya orang soleh, berilmu, HP itu jadi untuk apa, ladang pahala. Dakwah, Untuk share. semacamnya kan. Tapi kalau jatuh ke tangan orang fasik, nah udah hancur. Maka kalau HP nggak bisa diukur atau gitu. Beda dengan minuman keras kan, mudaratnya lebih banyak daripada Dan orang pun udah tahu saat itu minuman keras. Iya. Tapi kalau HP kan ya tergantung orangnya. Kalau orangnya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau orangnya rusak, bisa. Subhanallah. Ya, itu Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.